Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau belajar apa yang Yesus katakan kepada murid-murid tentang kasih karunia yang dicurahkan bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami diberikan hati yang mau belajar, kami diberikan hati yang rendah hati, sehingga kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh kebenaran-Mu dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah self-righteousness versus grace. Self-righteousness itu kebenaran sendiri. Matius 11 ayat 16 sampai 20 dan 25 sampai 30. Kita buka Alkitab kita, saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Haleluya. Bapak yang dikasihi Tuhan, ada dua perikop yang kita baca pagi hari ini. Yang pertama, Yesus bicara tentang keadaan orang-orang di masa itu. Orang-orang di masa itu Yesus mengatakan seperti anak-anak yang gak jelas maunya apa. Dinyanyikan lagu yang gembira, tidak menari. Dinyanyikan lagu sedih, tidak berkabung. Yohanes Pembaptis datang, tidak makan, tidak minum, dibilang kerasukan setan. Yesus datang, makan dan minum, dibilang pelahap dan pemabuk, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu maunya bagaimana? Saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang self-righteousness, Bapak Ibu. Rasa benar sendiri. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, self-righteousness itu. Rasa benar sendiri. Jadi selalu merasa diri sendiri yang paling benar. Kalau saya paling benar berarti semua orang salah. Kalaupun orang lain ada yang benar, saya lebih benar. Itu self-righteous. Tapi orang yang self-righteous juga bisa mengaku salah. Saya salah, tapi ada orang lain yang lebih salah dari saya. Intinya adalah pusatnya ada pada dirinya. Kata akhir ada pada dirinya. Kalau belum saya bicara, belum kesimpulan. Kalau belum saya yang mengatakan titik, belum titik. Itu self-righteous. Ketika saya memeriksa diri saya menemukan di dalam diri saya ada self-righteousness. Misalnya nggak terima kalau dibilang self-righteous, kita perlu periksa diri kita dan kita pasti akan melihat setidaknya ada bibit self-righteous di situ. Ada benih self-righteousness di situ. Manusia itu dasarnya egois. Dan Yesus memanggil kita dan memanggil kita menjadi muridnya, menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib itu adalah mematikan ego, self-centeredness, keberpusatan pada diri. Itu yang kita perlu berjuang untuk salibkan. Sebelum Yesus ada Yohanes Pembaptis yang datang, gayanya Yohanes Pembaptis beda sama sekali dengan Yesus. Yohanes Pembaptis itu pergi ke padang gurun, tinggal di padang gurun, mengasingkan diri dari kehidupan peradaban. Kenapa? Karena dia ingin dekat sama Tuhan, ingin fokus pada Tuhan. Orang-orang bilang dia gila, orang-orang bilang dia aneh, kerasukan setan. Pelayanan Yesus berbeda. Pelayanan Yesus pelayanan yang luar biasa gaul kalau bahasa sekarang. Karena dia
duduk makan dengan orang-orang. Ada orang yang duduk makan, dia datang dan gabung. Bahkan orang-orang pemungut cukai duduk makan, Yesus duduk dan makan bersama dengan mereka. Pemungut cukai uangnya banyak. Jadi kalau di zaman sekarang mungkin nongkrongnya di tempat yang keren, minum kopi aja di Starbucks misalnya. Dan kalau Yesus ada hari ini, dia akan ikut nongkrong di situ. Dan orang-orang bilang dia pelahap dan peminum. Kata peminum di dalam bahasa Inggrisnya itu drunkard, artinya orang mabuk, pemabuk. Yesus dikatakan begitu. Sahabat orang berdosa. Lalu Yesus bilang, jadi maunya apa? Orang kayak Yohanes Pembaptis nggak mau, orang seperti pelayanan seperti Yesus juga nggak mau. Dan kesimpulannya cuma satu, orang-orang yang begitu adalah orang-orang yang self-righteous. Doktrin saya yang paling benar, gereja saya yang paling benar, aliran saya yang paling benar, kelompok saya yang paling benar. Kalau bukan kelompok saya, bodoh amat dia dari mana, pasti dia nggak benar. Kenapa? Karena kelompok saya yang paling benar. Mari kita periksa diri kita supaya kita bisa menemukan benih-benih self-righteousness itu dan kita cabut dan buang supaya kita jangan jadi seperti orang-orang yang menolak Yesus, menolak Yohanes Pembaptis, menolak Yesus, menolak Tuhan. Lalu yang dikasihi Tuhan, self-righteous itu bagaimana? Satu hal yang berbahaya dari being self-righteous menjadi self-righteous adalah kita nggak bisa belajar. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar. Paling susah mengajar orang yang gak mau belajar. Orang bodoh bukan masalah kalau dia mau belajar. Tapi paling susah adalah orang bodoh yang tidak merasa bodoh. Orang bodoh yang merasa pintar. Nah itu gak ada harapan. Saya lama mengajar bahasa Inggris. Lama saya mengajar bahasa Inggris. Ketika melihat orang yang gak bisa lalu jadi bisa. Dan kenapa menyenangkan? Karena melihat bahwa manusia itu sebenarnya nggak ada yang nggak bisa kalau dia mau belajar. Tapi di sisi yang lain saya bisa melihat juga orang yang paling kasihan, orang yang paling malang hidupnya itu bukan orang bodoh, tapi orang bodoh yang merasa pintar, orang yang tidak mau belajar. Dalam firman hari ini, orang-orang Yahudi di masa Yesus ada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama orang-orang yang mengikuti Yesus karena haus seperti domba yang tidak punya gembala. Dan kelompok yang kedua orang-orang yang mengikuti Yesus untuk mencari kesalahannya. Kelompok yang kedua ini orang Farisi, pemimpin agama. Kalau pemungut cukai dan orang berdosa itu kelompok yang satu lagi. Kelompok yang satu haus dan rindu dan mau belajar. Kelompok yang satu lagi merasa tidak perlu belajar. Yesus ini aneh. Aneh kenapa? Karena orang banyak ngikutin dia. Gak mungkin orang banyak mengikuti dia. Kenapa? Karena dia bukan kelompok kami. Kenapa orang Farisi dan Saduki dan para pemimpin agama menentang Yesus? Karena Yesus bukan kelompok mereka. Karena gayanya gak menurut pakem mereka. Firmannya mereka tahu kok apa yang Yesus beritakan itu benar. Seorang pemimpin agama pernah ditanya Yesus, apa itu hukum Taurat, dan dia bilang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia tahu dan apa yang Yesus ajarkan itu benar. Tapi karena Yesus bukan kelompok mereka, gak boleh undang dia untuk khotbah di gereja kita. Kenapa? Karena dia bukan kelompok kita. Yang diajarkan sih mungkin bagus, kesaksian hidupnya mungkin bagus, tapi kan dia bukan kelompok kita, gak bisa. Itu self-righteous. Karena gak mau belajar. Udah merasa cukup, padahal sebenarnya enggak cukup. Orang yang self-righteous harus bertobat, karena self-righteousness akan menghalangi kemajuan. Nah, sudah merasa bisa, sudah merasa pintar, akhirnya enggak dapat apa-apa yang sebenarnya tersedia untuk diambil. Orang yang self-righteous itu juga enggak ada harapan, karena self-righteousness enggak bisa berubah, tidak mau berubah. Pokoknya harus gaya saya, tradisi saya, cara saya. Ada cerita yang sering dibagikan tentang keruntuhan Yahoo. Bapak Ibu tahu Yahoo? Bapak Ibu yang tahu Yahoo pasti udah tua. Karena itu generasi zaman awal-awal ada internet. Dulu email itu Yahoo. Kalau sekarang email itu Gmail. Kalau dulu email itu Yahoo. Dan pesan singkat, pesan instan pertama kali itu Yahoo Messenger.
Dan Yahoo begitu besarnya waktu itu, sampai mereka menolak untuk belajar. Mereka menolak untuk berubah. Ketika muncul Android, Yahoo hancur, bangkrut, selesai. Kenapa? Karena self-righteous. Merasa paling hebat, paling besar, gak mungkin ada yang bisa mengalahkan. Karena gak mau berubah. Change is inevitable katanya. Perubahan itu gak bisa ditolak. Oleh karena itu orang yang bisa bertahan adalah orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Itu kata-kata motivator. Saya bukan motivator. Saya disturber gitu, pengganggu saya. Nah, itu saya mau mengganggu Bapak Ibu hari ini. Merasa diri benar, puji Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan kebenaran kita, kesalehan kita seperti kain kotor. Kita sudah melayani Tuhan lama, puji Tuhan. Tapi yang menyelamatkan kita bukan perbuatan baik kita. Semua yang kita pikir baik, kalau kita bawa kepada Tuhan, kalau kita bawa kepada Kristus, kita akan temukan bahwa itu belum cukup baik. Oleh karena itu, satu hal yang kita harus berjuang untuk lepaskan dalam hidup kita adalah ini. Self-righteousness. Merasa sudah benar, merasa sudah pintar, merasa sudah baik, dan tidak perlu berubah. Merasa eksklusif. Itu adalah penghalang bagi kita untuk diberkati oleh Tuhan. Apa berkat Tuhan yang kita gak bisa dapatkan dengan perasaan eksklusif itu? Berkat kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, grace dari Tuhan. Kita nggak akan bisa dapatkan kalau kita penuh dengan kebenaran kita sendiri. Kita penuh dengan keyakinan akan diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu, self-righteousness ini masalah. Self-confidence itu baik, self-esteem itu baik, tapi self-righteousness itu penyakit. Karena itu kalau hari ini ketika memeriksa dirimu, engkau menemukan ada benih self-righteousness, datanglah kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri dan buka hati untuk belajar dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajar, Tuhan mau menuntun, Tuhan mau menolong. Tuhan sudah berikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak meninggalkan kita. Dia mau menuntun, mau menolong, mau mengajar. Banyak hal yang selama ini established, mapan dalam pemikiran kita tentang bergereja sedang diganggu, sedang digoyang. Kalau kita kokoh pegang pada apa yang kita pikir ini udah yang paling benar, kita akan roboh, runtuh. Nah, itu hari ini mari kita belajar. Kalau ada yang menyanyikan lagu sedih, menangislah dengan dia. Kalau ada yang menyanyikan lagu gembira, menarilah dengan dia. Tapi jangan jadi orang aneh. Lagu sedih gak menangis, lagu gembira gak menari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana? Yesus mengatakan lagi tentang kasih karunia. Kasih karunia, grace, lawan dari self-righteousness. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan bagi mereka yang sadar bahwa dirinya kecil, kurang, dan lemah. Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan mengaku diri kita gak berdaya, mengaku diri kita bodoh, mengaku diri kita kurang, Tuhan akan memberikan rahasianya. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kata orang kecil di versi NIV dipakai kata little children. Orang-orang kecil di sini maksudnya adalah orang-orang yang disepelekan oleh dunia. Orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang dianggap tidak signifikan, orang-orang yang dianggap mungkin aneh bahkan oleh dunia. Tapi Yesus mengatakan, semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Little children. Orang bijak dan orang pandai yang Yesus bicara di sini sebenarnya itu sarkas. Kenapa? Karena
Mereka bukan orang bijak dan orang pandai sebenarnya. Mereka hanya orang-orang yang merasa bijak dan merasa pandai. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang self-righteous. Orang-orang yang penuh dengan kebanggaan akan kepintaran dan kebijakan mereka, padahal sebenarnya itu adalah kebodohan di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mau melepaskan self-righteousness kita akan kehilangan berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang kecil. Berkat yang Tuhan sediakan bagi little children, orang-orang yang datang mengaku dengan sungguh-sungguh dirinya kecil, kurang dan lemah. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Karena itu Bapak Ibu gak harus mengikuti nasihat saya. Kalau mau tetap dengan self-righteousness-mu silakan. Tapi firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan mendapatkan bagian yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang kecil, kurang dan lemah. Kasih karunia adalah bagi mereka yang mau mematikan ego dan belajar setiap hari. Kunci untuk kita bisa mendapatkan banyak ilmu adalah kita mematikan ego dan belajar setiap hari. Saya pribadi menjadikan ini sebagai prinsip. Saya suka belajar. Kenapa saya suka belajar? Karena saya selalu merasa diri saya bodoh. Itu mungkin kelemahan saya. Saya orangnya kurang percaya diri dan saya suka belajar. Tapi dengan begitu saya bisa menyerap banyak ilmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mematikan ego, kita bisa belajar dan bisa belajar banyak sekali. Waktu saya belajar teologi, saya lepaskan semua ego saya. Karena saya memang buta dan bodoh tentang teologi, jadi saya harus belajar. Dosen ngomong apa saya dengerin baik-baik. Saya nggak mau bantah. Mentang-mentang saya S1-nya dari kampus yang ternama, jadi saya harus bantah dosennya. Bukan. Itu bodoh kalau lakukan seperti itu. Kenapa? Karena saya di situ untuk belajar. Dan dalam semua hal dalam hidup, itu prinsip yang saya taruh dalam diri saya. Kalau ada hal yang baru, belajar. Ada yang belum tahu, cari tahu. Dan kuncinya adalah mematikan ego. Bahasa gaulnya ego itu ada yang sering kali kita pakai, gengsi, mematikan gengsi. Kalau kita mau buang gengsi, kita bisa dapat banyak berkat. Kalau kita mau buang gengsi, kita akan belajar banyak. Nah itu kasih karunia, saya kasih tahu. Kasih karunia Allah juga diberikan bagi mereka yang mau buang gengsinya. Kasih karunia Allah juga diberikan bagi mereka yang mau merendahkan diri dan belajar. Karena Yesus mengatakan di Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat 28 kita semua udah hafal. "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus mau memberikan kelegaan. Kata kelegaan, rest, istirahat. Kelegaan, ketenangan, kata yang dipakai sama. Aku akan memberikan ketenangan, damai. Ketenangan, tidak gaduh, tidak gelisah, tidak berisik. Kalau kita mau mendapatkan kelegaan dari Yesus, yang kita perlu lakukan adalah mematikan ego. Dan memberi diri untuk belajar dari Yesus. Pikullah kuk yang kupasang. Pikul kuk, Bapak Ibu tahu kuk itu dikenakan di pundak kerbau untuk apa? Untuk dia egonya mati. Dia nggak bisa jalan sesuai kehendaknya dia lagi, tapi dia hanya bisa bergerak ke arah mana yang mengendalikan kuk itu, mengarahkannya. Nanti Yesus mengatakan kalau kita mau dapat rest, kelegaan, ketenangan, damai dari Tuhan, kita harus mematikan ego kita. Dan belajar dari Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita suka ayat 28, tapi kita nggak lanjut ke ayat 29. Padahal ayat 29 adalah kunci bagi ayat 28. Karena itu Bapak Ibu, kasih karunia adalah kelegaan dari Allah. Self-righteousness adalah kegaduhan dalam dunia. Kalau lihat orang berdebat, debat kusir gitu, gak ada ujungnya, kenapa begitu? Ya karena dua-duanya gak mau mematikan ego. Dua-duanya mengandalkan gengsi.
Sampai debatnya jadi ngaco kayak gimana juga, yang penting gengsi. Yang penting aku yang harus menang. Murid Kristus dipanggil untuk menyangkal diri dan memikul salib. Supaya apa? Supaya kita mendapat kelegaan. Ini rahasianya di dalam mengikuti Yesus. Untuk bahagia, kita hanya perlu mematikan ego. Untuk tenang, damai, kita hanya perlu mematikan ego, membuang gengsi. Dalam hidup ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang bikin orang stres. Kebanyakan orang stres karena masalah uang. Masalah uang, punya hutang dan macam-macam. Dan banyak orang jadi punya hutang karena satu hal, gengsi. Maunya kayak yang tetangga sebelah punya. Kenapa harus punya seperti itu? Gengsi dong. Kalau kita buang gengsi, kita akan terhindar dari banyak pencobaan. Ingin kaya. Karena ingin kaya banyak orang jatuh dalam pencobaan. Karena itu Bapak Ibu, saya kasih tahu, bodoh dan salah kalau kita ngajarin orang untuk mau kaya. Yang kita inginkan bukan kekayaannya. Yang kita inginkan adalah memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Kalau untuk memuliakan Tuhan saya perlu banyak uang, Tuhan akan berikan saya banyak uang. Untuk memuliakan Tuhan, saya perlu untuk berhasil dalam bisnis saya. Tuhan akan buat saya berhasil dalam bisnis saya. Mempunyai banyak uang, gak boleh jadi tujuan saya. Kalau tujuan saya adalah mempunyai banyak uang, pencobaan-pencobaan yang lain akan datang. Anak saya bilang, manusia itu sebenarnya susah mematikan keinginannya. Di ketika ada orang yang bilang, aku gak mau mobil mewah. Sebenarnya bukan dia gak mau. Dia hanya belum mampu. Ketika dia punya uang, kemauan itu akan muncul, akan bangkit. Ada banyak keinginan yang kita kuburkan atau kita tidurkan. Jangan ingin yang ini, belum punya uang. Kita sembunyikan. Tapi kemudian ketika kita punya uang, kita lepaskan dia keluar. Dan akhirnya ketika punya uang banyak, uangnya habis juga. Kenapa? Karena ada keinginan-keinginan yang kita sembunyikan. Kemarin waktu PA saya bilang, jangan sembunyikan keinginan-keinginan. Bukakan, jujur di depan Tuhan. Dan biar Roh Kudus menerangi keinginan-keinginan kita itu supaya kita bisa periksa apakah benar keinginan kita itu. Dan ketika keinginan kita itu Roh Kudus bilang itu salah, kita matikan. Kenapa? Karena itulah panggilan kita sebagai murid untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan memberikan kelegaan. Kelegaan dari Tuhan, Yesus mengatakan, my peace I give unto you. Damai sejahtera aku berikan, aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan dunia kepadamu. Kita bisa mendapatkan itu hanya oleh karena kasih karunia. Dan bagaimana mendapatkannya? Mematikan ego. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buang kesombongan dan bertobatlah. Buang self-righteousness dan bertobatlah. Gak ada jalan lain. Kalau ada benih self-righteousness di hati kita hari ini, buang, bertobat. Karena kalau kita tidak lepaskan, kalau kita tidak buang itu, kita tidak akan dapatkan kasih karunia Allah. Kita tidak akan dapatkan berkat terbesar, kelegaan yang Yesus mau berikan kepada kita. Yaitu buang dan bertobatlah. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Setelah itu bagaimana? Setelah itu buang kemalasan dan bekerjalah. Kesalahpahaman terbesar banyak orang tentang kasih karunia adalah kasih karunia membuat kita menjadi idle, menjadi nggak bekerja. Udah Tuhan Yesus sudah lakukan semua, apalagi yang perlu saya lakukan? Paulus mengatakan, oleh karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada. Dan oleh kasih karunia aku bekerja lebih keras daripada semua yang lain. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia. Orang yang belajar, Bapak Ibu, itu bukan orang yang malas.
Orang yang mau belajar adalah orang yang mau bekerja keras. Kenapa? Karena belajar itu membutuhkan kerja keras. Gak ada yang gak bisa kok. Saya paling marah kalau ada yang datang ke saya dan bilang saya gak bisa. Kalau belum coba jangan bilang gak bisa. Buang kesombongan dan bertobat, buang kemalasan dan bekerjalah. Kita murid-murid Yesus dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kalau kita nggak hidup di dalam berkat Tuhan, kita nggak bisa jadi berkat bagi dunia ini. Begitu kan? Itu kalimat yang suka didengar. Kalau kita nggak diberkati, kita nggak bisa jadi berkat. Memang betul sekali. Tapi apa artinya diberkati? Diberkati adalah berlimpah kasih karunia Allah. Banyak orang ketika bicara diberkati hanya pikirannya duit aja. Kalau kayak gitu berarti engkau hamba duit, bukan hamba Tuhan. Karena ketika Tuhan bicara berkat, dia bicara soal pekerjaannya. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang menanti. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, menjadi murid Yesus, kita menyalipkan ego kita. Itu artinya Tuhan yang jadi yang terutama. Kayak itu kalau hari ini dengar firman Tuhan dan firman Tuhan keras menegurmu, bertobat. Kalau nggak mau bertobat, jangan dengar lagi firman Tuhan. Kalau nggak mau bertobat, ngapain tetap jadi Kristen? Self-righteousness itu adalah racun yang kita harus buang. Kasih karunia adalah berkat yang kita harus kejar. Dengan cara apa? Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mau belajar di hadapan Tuhan. Sin does not stop God's grace from flowing, but God's grace will stop sin. Dosa tidak akan menghentikan kasih karunia Allah untuk mengalir, tapi kasih karunia Allah akan menghentikan dosa. Ketika kita menyambut kasih karunia Allah dengan sungguh-sungguh, kita akan bekerja keras untuk melawan semua keinginan dosa yang mau hidup di dalam kita. Yaitu buang self-righteousness dan kenakan kasih karunia Allah hari demi hari. Roh Kudus menolong kita, menuntun kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Kami mau bertobat di hadapan firman-Mu Tuhan. Kami mau membuang semua self-righteousness di dalam hati kami. Kesombongan, keangkuhan, kecongkakan kami. Menganggap diri paling benar, menganggap diri paling baik. Dan kami mau belajar dari-Mu Tuhan. Kami mau memikul kuk yang dipasang oleh Yesus. Dan kami mau belajar dari-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Kami kecil, kami kurang, kami lemah. Tolong kami. Biar hari ini juga kasih karunia itu menjadi berkat bagi kami. Dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus. Sungguh lembut Tuhan.